Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian, soleh-solehah kelas 5 dan juga ayah bunda? Semoga kalian semua dan juga ayah bunda dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh. Baik anak-anakku sekalian, soleh-solehah kelas 5, untuk hari ini kita akan belajar tematik muatan bahasa Indonesia, tema 8, subtema 2 dan 3. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana membuat diagram alir berdasarkan teks, kemudian juga bagaimana cara kita mengumpulkan informasi-informasi penting dari teks non-fiksi. Baik, mari kita pelajari materi-materi tersebut. Dan sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Baik, soleh-solehah semuanya, setelah kita berdoa meminta kepada Allah supaya dimudahkan belajar kita, mari kita mulai pembelajaran kita hari ini ya. Kita akan belajar tema 8, subtema 2 dan 3, muatan bahasa Indonesia. Yang akan kita pelajari pada hari ini, yang pertama adalah cara mengidentifikasi urutan peristiwa dalam teks non-fiksi. Bagaimana cara kita mengurutkan peristiwa dalam teks non-fiksi? Caranya yang pertama adalah membaca dengan saksama, menemukan gagasan pokok dalam setiap paragraf, dan memberikan tanda khusus pada setiap kata kunci. Ya, jadi untuk mengurutkan peristiwa dalam teks non-fiksi yang harus kalian lakukan adalah membacanya dengan saksama, dengan sungguh-sungguh dan juga teliti. Kemudian kalian tentukan gagasan pokok dalam setiap paragraf, kemudian memberikan tanda khusus pada setiap kata kunci yang ada dalam teks. Ya, seperti yang kita sudah pelajari, cara menentukan kata kunci adalah kita cari kata yang paling sering disebut dalam teks. Setelah itu, kamu dapat membuat catatan baik dalam bentuk peta pikiran ataupun diagram alir. Peta pikiran kalian sudah mempelajarinya, dan sekarang kita akan mempelajari tentang diagram alir. Nah, untuk membuat diagram alir, mari kita baca dulu teks non-fiksi berikut. Siklus air diawali oleh terjadinya penguapan air yang ada di permukaan bumi. Penguapan ini disebut dengan istilah evaporasi. Evaporasi mengubah air berwujud cair menjadi air yang berwujud gas atau uap air. Setelah itu, uap air menuju atmosfer bumi. Ketika uap air yang dihasilkan melalui proses evaporasi naik hingga mencapai suatu titik ketinggian tertentu, uap air tersebut akan berubah menjadi titik-titik air melalui proses kondensasi. Titik-titik air akan berkumpul hingga membentuk awan. Selanjutnya, awan yang tebal dan gelap akan mengalami proses presipitasi. Presipitasi adalah proses jatuhnya butiran-butiran air ke permukaan bumi atau hujan. Air yang ada di permukaan bumi akan kembali mengalami siklus air. Ini teks non-fiksinya. Nah, bagaimana kita membuat diagram alir dari teks non-fiksi ini? Kita tadi sudah membaca, ya. Kemudian kita tentukan ide pokok atau gagasan pokok dalam paragraf ini. Nah, ini contoh diagram alir dari tadi teks yang kita baca. Yang pertama adalah tahapan siklus air.
Yang kedua, pengertian evaporasi, yaitu penguapan air dari permukaan bumi. Ya, kemudian pengertian kondensasi merupakan uap air menjadi titik-titik air, dan pengertian dari presipitasi, yaitu jatuhnya butiran air ke permukaan bumi. Ya, jadi ini kita ambil dari informasi penting yang kita baca dari teks tersebut. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengidentifikasi peristiwa penting dalam teks non-fiksi dengan menjawab pertanyaan. Nah, bagaimana cara kita mengidentifikasi peristiwa penting? Yang pertama, dengan mencatat. Kita dapat dengan mudah mengingat peristiwa penting dari suatu teks. Jadi, ketika kita membaca suatu teks, sebaiknya kita catat. Supaya apa? Supaya kita mudah untuk mengingat. Selain mencatat, peristiwa penting juga dapat diketahui dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks. Jadi, untuk mengidentifikasi peristiwa penting, kita bisa mencatatnya. Selain mencatat, kita juga bisa membuat pertanyaan, kemudian menjawabnya yang berkaitan dengan teks tersebut. Nah, kita buat kata tanya sesuai dengan fungsinya. Kata tanya apa berfungsi untuk menanyakan keadaan, perilaku, atau penjelasan isi teks. Kemudian kata tanya di mana itu menanyakan tempat suatu peristiwa berlangsung, lokasi yang akan dituju, serta tempat yang sedang digunakan dalam teks. Ya, jadi semuanya berhubungan dengan teks yang dibaca. Ya. Selanjutnya, kata tanya kapan. Kata tanya kapan itu menanyakan waktu terjadinya suatu keadaan atau peristiwa, bisa jam, hari, tanggal, bulan, tahun, ataupun lamanya sebuah kejadian dalam teks. Ya, jadi kejadian-kejadian atau waktu yang terjadi dalam teks yang dibaca. Kemudian kata tanya siapa itu menanyakan pelaku yang terkait atau turut serta dalam suatu peristiwa atau kejadian dalam teks. Kata tanya siapa biasanya untuk menanyakan pelaku atau untuk menanyakan orang. Ya. Kemudian kata tanya mengapa, menanyakan alasan atau sebab sebuah peristiwa terjadi dalam teks. Ya, biasanya ditandai dengan kata karena, sebab, ya seperti itu ya. Berarti menggunakan kata tanya mengapa. Kemudian kata tanya bagaimana. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau proses sebuah peristiwa berlangsung, serta untuk menanyakan keadaan atau kejelasan satu hal dalam teks. Kemudian yang ketujuh itu kata tanya berapa, untuk menanyakan banyak, jumlah atau satuan dan berupa angka. Jadi ini fungsi dari kata tanya yang harus anak solih dan solehah pahami, ya nak ya. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana kita cara menghimpun peristiwa penting dalam teks non-fiksi? Kita lihat dulu. Setiap paragraf dalam teks mengandung peristiwa-peristiwa penting yang akan menambah wawasanmu. Ya, inilah pentingnya membaca ya nak ya. Boleh nak ingatkan sekali lagi untuk anak-anak soleh dan solehah, semangat dalam budaya literasi atau membaca. Mengapa? Karena itu akan menambah wawasan kita. Ya. Nah, dari membaca itu kita dapat menghimpun peristiwa penting dalam teks non-fiksi. Menghimpun artinya mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi peristiwa yang ada di dalam teks non-fiksi. Ya, peristiwa penting yang telah kita himpun dapat disajikan dalam bentuk peta
pikiran. Dari ketika kita membaca suatu paragraf ya atau teks, kita dapat mengumpulkan atau menghimpun informasi-informasi dari teks yang kita baca, kemudian bisa kita sajikan dalam bentuk peta pikiran. Caranya bagaimana? Kita ingat tadi yang di awal adalah dengan mencari ide pokoknya dan kemudian menentukan kata kuncinya. Ya, jadi itu pentingnya kita membaca ya nak ya. Kita tingkatkan budaya literasi kita agar wawasan kita semakin bertambah. Nah, setelah kita membaca informasi atau membaca suatu teks, kita juga bisa menuliskan peristiwa-peristiwa penting tersebut. Peristiwa penting itu bisa selain dengan menulis, kita juga bisa menyampaikan secara lisan. Jadi peristiwa penting dalam teks itu kita bisa sampaikan kepada orang lain, bisa secara lisan atau bicara, ya, bisa juga dengan menggunakan tulisan. Peristiwa-peristiwa penting dalam teks non-fiksi dapat disampaikan secara lisan. Secara lisan berarti kalian dapat menyampaikannya dengan cara yang sama seperti cara tertulis. Perbedaannya, kalau tertulis itu ditulis ya, tersurat ya, tetapi kalau disampaikan secara lisan adalah menyampaikan peristiwa-peristiwa tersebut dengan bahasa yang jelas sehingga pendengar dapat memahami informasi yang disampaikan. Jadi kalau tertulis itu tersurat untuk dibaca orang lain informasi yang kita sampaikan. Tetapi kalau lisan itu akan didengar oleh orang lain. Oleh karena itu ketika kita menyampaikan peristiwa penting dengan cara lisan, maka kita harus menggunakan bahasa yang jelas supaya informasi tersebut dapat dipahami ya. Jadi menyampaikan informasi dari teks yang kita baca bisa dengan cara menuliskan, bisa juga dengan cara lisan. Selanjutnya, soleh-solehah, bagaimana kita menyampaikan peristiwa penting itu selain tadi bisa melalui tulisan, bisa melalui lisan, maka kita juga bisa menyampaikan peristiwa penting tersebut melalui peta pikiran. Ya, peta pikiran adalah salah satu cara mengembangkan kegiatan berpikir ke segala arah dan menangkap ide dari berbagai sudut pandang. Peta pikiran membantu mengefisienkan penggunaan waktu dalam mempelajari suatu informasi. Jadi maksudnya adalah ketika kita membaca suatu teks ya, dengan menggunakan peta pikiran kita bisa menyampaikan informasi-informasi tersebut ya dengan mengemukakan ide-ide dari teks tersebut dari berbagai sudut pandang ya. Nah, agar lebih memahami lagi, mari kita perhatikan ya hal-hal yang perlu diperhatikan saat membuat peta pikiran. Yang pertama adalah buatlah judul atau tema yang berada di pusat peta pikiran. Dibuat judul dulu ya nak ya, tema atau temanya apa, seperti itu. Kemudian dari tema utama akan muncul tema-tema turunan yang masih berkaitan dengan tema utama. Ya, setelah kita buat tema utama, kemudian dimunculkan lagi tema-tema turunannya atau cabang-cabangnya yang masih berkaitan dengan tema utama. Selanjutnya, cari hubungan antara setiap tema dan tandai dengan garis warna atau simbol. Penggunaan garis warna atau simbol disesuaikan dengan kreativitas masing-masing. Kemudian, gunakan huruf besar untuk dapat mendorong kita menuliskan poin-poin penting
ya di peta pikiran. Jadi dalam peta pikiran yang kita tuliskan hanya poin-poin pentingnya saja. Jadi kalau kita membaca teksnya 1 halaman misalnya, kita cari saja poin-poin penting atau informasi-informasi penting. Bagaimana caranya? Nah, seperti yang kita pelajari tadi, yaitu dengan cari ide-ide pokoknya ya Nak ya. Menjelaskan peristiwa penting dari teks non-fiksi melalui diagram alir. Isi kolom pada diagram alir dapat berupa ringkasan. Ringkasan adalah inti dari sebuah teks. Ya, tadi Bu Lina sudah tunjukkan contoh diagram alir di depan tadi ya. Jadi di dalam diagram alir itu hanya berisi ringkasan atau intisari dari sebuah teks. Dalam meringkas, urutan setiap peristiwa pada teks harus sesuai dengan isi teks sebenarnya. Jadi, urutan peristiwanya harus sesuai dengan isi teks sebenarnya yang tadi kita baca. Setelah selesai meringkas, masukkan ringkasan tersebut ke dalam kolom-kolom yang sesuai pada diagram alir. Untuk contohnya, tadi di awal sudah Bu Lina sampaikan. Baik, soleh-solehah kelas 5, itu tadi sekilas penjelasan Ibu tentang bagaimana kita menyampaikan isi teks yang kita baca melalui atau menggunakan diagram alir maupun peta pikiran. Semoga anak-anak soleh-solehah semuanya bisa memahami. Untuk tugasnya nanti akan disampaikan menyusul ya. Baik, itu saja materi yang bisa Bu Lina sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatian soleh-solehah semua. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah.